Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawafil Ilmi dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia tercipta karena adanya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia sendiri berkedudukan ada dua. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meliputi 4 poin. Poin yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga karena bahasa Indonesia sendiri merupakan hasil perjuangan para pemuda-pemuda Indonesia zaman dahulu kala. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Contoh penerapannya, bahasa Indonesia mungkin bisa pada saat kita ke luar negeri, kita memberikan pidato, kita menggunakan bahasa Indonesia agar orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tahu bahwa kita adalah orang Indonesia juga. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Contoh penerapannya yaitu adanya seorang perantau dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa dikarenakan latar belakang budaya mereka yang beda, latar belakang bahasa mereka yang beda, mereka menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah mengerti apa yang mereka sampaikan kepada lawan bicaranya. Poin yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu berbagai macam suku bangsa, yakni sebagaimana contoh penerapannya yaitu pada saat kasus pemboikotan Israel kemarin, aktivis yang melakukannya banyak yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, meliputi 4 poin juga, yaitu poin yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contoh penerapannya sebagai pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai ajuan penulisannya. Lalu poin yang kedua ada sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contoh penerapannya seperti di sekolah, yakni guru dan murid yang menggunakan bahasa Indonesia meskipun berbeda-beda latar belakang budaya dan bahasanya. Poin yang ketiga sebagai alat penghubung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Contoh penerapannya yaitu adanya pembangunan jalan tol nasional, tentu didatangkan semua pekerja yang berbeda-beda asal daerahnya. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau Pulau Papua. Di situ mereka tentunya menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi mereka bisa terjalin dengan lancar. Poin yang keempat sebagai bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Contoh penerapannya yang bisa kita lihat dari jurnal atau studi-studi ilmiah
yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.